Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan share sebuah tutorial cara membuat kuis atau ujian online dengan Google Form. Oke, langsung kita mulai aja. Silakan buka browsernya. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Ya, silakan kunjungi halaman google.com. Dan kemudian kita login dengan akun kita masing-masing. Oke, saya pilih akun. Kemudian berikutnya, ya, sekarang saya sudah login. Nah, pada tahap berikutnya di bagian kanan atas, ya di sini ada pilihan aplikasi Google. Kita masuk dulu ke Google Drive ya. Kita masuk dulu ke Google Drive. Nah, ya. Jadi di halaman Google Drive ini kita buat dulu sebuah folder ya. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam mengelola filenya. Ya, misalnya kita buat dulu folder baru, klik baru, kemudian folder. Misalnya di sini saya buat soal ujian. Oke. Nah, kemudian ini folder soal ujian. Ya, misalnya saya rubah dulu warnanya, ya supaya lebih mudah nanti ya untuk melihatnya. Ya, di sini saya buat aja soalnya warna merah untuk folder soal ujian. Nah, kemudian kita double klik soal ujian. Ya, ini masih dalam keadaan kosong. Ya, di sini kita akan buat sebuah formulir dengan Google Form untuk soal atau quiz ya, ujian online. Nah, klik lagi tombol baru lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Oke, nah, jadi misalnya kita akan buat sebuah soal ujian. Nah, kira-kira soalnya seperti ini. Saya sudah siapkan 3 buah soal, soal sejarah. Ya, pilihan ganda ya. Artinya ada hanya salah satu jawaban benar. Kemudian esai. Kemudian ini juga pilihan ya, pilihan jawaban yang lebih dari satu menggunakan centang ya, menggunakan centang atau checkbox. Oke. Nah, pertama kita buat dulu judul formulirnya. Misalnya di sini kita buat ya soal ujian akhir semester genap 2019-2020 kelas 7. Ya, misalnya nah ini soal ujian akhir semester genap kelas 7. Ya. Nah, setelah kita atur judul formulir, berikutnya kita lakukan terlebih dahulu beberapa pengaturan. Ya, di sini kita pilih pada menu setelan. Ya, ada 3 tab yang harus kita atur ya, umum, presentasi, dan kuis. Nah, pertama kita kumpulkan dulu alamat emailnya. Ini kita pilih dan juga selalu. Ya, berikutnya batasi satu tanggapannya. Artinya responden wajib masuk dengan akun Google ya, dan hanya bisa satu kali untuk satu akun. Nah, kemudian pada presentasi status progresnya ya ini boleh tidak diisi ya. Ini hanya tampilan status progresnya, boleh diisi, boleh juga tidak ya. Oke. Kemudian pada tab quiz. Nah, karena ini sifatnya quiz atau ujian online, maka ini kita harus pilih jadikan ini sebagai quiz. Kemudian rilis nilainya segera setelah selesai pengiriman. Artinya setelah selesai dikerjakan oleh siswa, dia akan bisa langsung melihat nilainya. Nah, kemudian responden dapat melihat, nah di sini kayak jawaban benarnya tidak usah ditampilkan, jadi setelah selesai nanti dia tidak ditampilkan jawaban benarnya ke siswa. Ya, ini pertanyaan tak terjawab, kemudian nilai poinnya. Oke, kemudian klik tombol simpan. Oke, ini pengaturan awalnya. Ya, berikutnya setelah kita atur beberapa pengaturan tadi, nah di sini pertama kita harus buat dulu kolom untuk nama dan kelas misalnya. Ya, misalnya nanti kita kelas itu ada kelas 7A ataupun kelas 7B misalnya. Oke. Misalnya di sini kita buat terlebih dahulu kolom nama siswa pada bagian ini. Nah, ini kan sifatnya adalah pilihan ganda.
Nah, jadi ini kita rubah menjadi jawaban singkat. Misalnya nama. Ya, di sini kita gunakan wajib isi ya. Pilih di sini wajib isi. Ya, artinya isian ini tidak boleh dikosongkan. Nah, selesai untuk kolom nama, kemudian kita klik berikutnya, diduplikasi aja, diduplikat kelas. Nah, sini sama juga sudah wajib isi. Oke, selesai untuk identitas siswanya, nama dan kelas. Oke, tahap berikutnya kita akan coba buat soal seperti ini. Ada 3 buah soal. Nah, silakan ya ditambahkan lagi. Tambahkan pertanyaan. Misalnya pertanyaannya sesuai dengan yang ada di soal. Misalnya hari lahir Sumpah Pemuda adalah pada tanggal. Ya, ini saya copy. Oke, ini opsi jawaban. Saya copy lagi. Oke. 28 Oktober, kemudian misalnya sama ya 28 Oktober 1918, kemudian misalnya sama 28 Oktober 1928, kemudian 28 Oktober 1938. Ya, langkah berikutnya kita harus isi kunci jawabannya. Nah, karena ini kan jawaban ganda, ya, pilihan ganda ya, pilihan ganda, bukan jawaban, tapi adalah pilihan ganda. Nah, jadi kita pilih kunci jawabannya. Klik kunci jawaban, nah kita isi dulu poinnya. Misalnya poinnya di sini adalah 30 poin contohnya. Nah, jawabannya yang benar ya kita pilih. Nah, 28 Oktober 1928. Kemudian selesai. Ya, berikutnya kita aktifkan ini, wajib isinya. Nah, supaya nanti ya pada saat siswa ujian, soal ini harus dia isi. Nah, pokoknya si siswa dia harus memilih salah satu jawabannya. Ya, pilihan berikutnya kita bisa atur acak urutan opsinya. Nah, tujuannya apa? Nanti urutan dari jawaban ini akan diacak. Jadi antara siswa A dengan siswa B, urutan jawabannya tidak sama. Nah, tapi tetap dengan kunci jawaban yang sama. Kunci jawabannya tetap pada tanggal 28 Oktober 1928, tapi urutan jawabannya antara siswa nanti akan berbeda. Oke, ini soal untuk pilihan ganda. Oke, berikutnya kita coba soal esai. Nah, misalnya di sini adalah sebutkan isi dari Pancasila. Nah, kalau tadi pilihan ganda pilihannya, sekarang kita tambahkan soal lagi. Ya, ganti tipe soalnya menjadi paragraf. Oke, misalnya pertanyaannya adalah sebutkan isi dari Pancasila. Oke, kemudian ini juga wajib isi misalnya. Dan kunci jawaban, di sini yang kita isi hanya poinnya. Sementara untuk penilaiannya nanti dilakukan secara manual. Ya, karena kan belum tentu sama ya, ada yang tulisannya disingkat, misalnya tulisan yang. Nah, jadi untuk jawaban singkat kita tidak bisa mengisikan kunci jawaban. Tapi yang bisa kita isikan di sini hanyalah poinnya. Misalnya untuk esainya kita beri 40 poin. Oke, selesai. Ya, sekarang sudah selesai 2 soal, pilihan ganda dan esai. Ya, untuk soal terakhir, di sini jawabannya jawaban ganda atau jawabannya yang lebih dari 1 ya. Ya, di sini soalnya yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia adalah jawaban boleh lebih dari 1. Oke, kita buat soal yang berikutnya. Soal yang ketiga. Ya, tambah lagi pertanyaannya. Ya, di sini kita ganti. Yang kita pilih adalah kotak centang. Ya, pertanyaan. Kemudian opsi jawabannya. Oke, seperti yang ada di contoh soal, Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan Muhammad Hatta. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan terakhir adalah Muhammad Hatta. Nah, setelah kita isikan opsi jawabannya, kita pilih lagi.
tentukan lagi kunci jawabannya. Nah, karena ini jawabannya lebih dari 1, nanti kita pilih jawabannya. Ya, pertama poin dulu, misalnya juga 30 poin. Jadi pas total poinnya nanti 100 ya, 30, 40, 30. Misalnya jawabannya adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie. Oke, kemudian selesai. Ya, di sini kita juga isi wajib isi. Nah, kita pilih wajib isinya. Kemudian urutan ini ya, urutan opsi jawabannya juga kita acak. Nah, kita klik acak urutan opsinya. Jadi nanti urutannya nggak Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan Muhammad Hatta. Tapi antara satu siswa dengan siswa yang lain nanti urutannya berbeda. Oke, sekarang ini sudah selesai. Kita sudah selesai membuat soal sederhana dengan Google Form. Nah, kita bisa lihat ya, tampilannya kira-kira seperti apa. Klik tombol preview di bagian atas atau pratinjau. Ya, ini tampilannya kira-kira seperti ini. Ya, setelah memastikan soal yang kita buat ini sudah benar, sudah sesuai, ya, kita nanti bisa share link soal ini ke siswa. Ya, mungkin kita bisa share melalui grup kuliah berupa WhatsApp atau Telegram. Nah, bagaimana cara men-share link soal ini? Ya, caranya klik tombol kirim, kemudian klik tab link ini. Ya, ini tautannya yang bisa kita bagikan ke siswa melalui grup WA atau grup Telegram misalnya. Nah, ini kan terlalu panjang. Ya, kita centang aja, perpendek URL-nya. Ya, jadi URL-nya terlalu panjang, sekarang kita pendek. Nah, berpendek URL-nya, kemudian salin. Nah, URL inilah nanti yang kita bagikan ke siswa. Oke, contohnya ini kita bagikan ke siswa melalui grup WA. Ya, sekarang kita coba kerjakan soal ini. Jadi kita simulasikan, link ini sudah kita bagikan ke siswa dan siswa mulai mengerjakan soalnya. Oke, siswa mengerjakan, kita simulasikan bagaimana cara mengerjakan soal secara online dengan Google Form. Misalnya ini emailnya, kita isi. Ya, jadi yang kita buat tadi wajib isi ditandai dengan tanda bintang. Kemudian nama, kelasnya misalnya kelas 7. Oke. Ya, kita isi jawabannya. Misalnya yang pertama, hari lahir Sumpah Pemuda adalah pada tanggal, jawabannya adalah 28 Oktober 1928. Nah, kemudian sebutkan isi Pancasila. Misalnya kita jawab, Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, kemanusiaan, adil, dan beradab. Persatuan Indonesia. Ya, misalnya siswa hanya mengisi 3 poin ya, dari 5 sila yang diisi hanya 3, dengan poin maksimalnya adalah 40 poin. Tentu nanti penilaiannya berbeda, nilai maksimalnya adalah 40 poin, karena dikerjakan hanya 3, ya berarti ya nanti misalnya 3 itu ya kita kasih nilainya hanya 20 poin, nanti kita bisa lakukan penilaian secara manual. Oke, misalnya ini hanya 3. Berikutnya soal yang ketiga, ya, dijawab oleh siswa. Oke. Kemudian klik tombol kirim. Lihat skornya. Ya, ini ketika siswa melihat skornya. Di sini poin totalnya adalah 60/100. Kenapa 60/100? Karena yang dijawab benar kan baru ada 2 soal. Soal yang hari lahir Sumpah Pemuda dia benar, kemudian presiden juga dijawab benar. Nah, nilainya 30/30. Sementara yang soal nomor 2, sebutkan isi dari Pancasila, ya dari poin maksimal 40, seharusnya ada 5 jawaban, siswa hanya mengisi 3 jawaban. Mungkin nanti kita bisa memberikan nilai ini secara manual. Misalnya nanti kita kasih nilainya 20 poin. Sehingga nilai 20 poin itu nanti akan menambah nilai yang 60.
Oke, sekarang kita lihat hasil dari jawaban siswa ini. Nah, kita kembali lagi ke formulir kita. Ya, di sini sudah muncul responnya. Ini sudah muncul respon. Klik respon. Ya, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Erin tadi. Nah, alamat emailnya nilainya adalah 60/100. Ya, atau kita bisa lihat juga secara individual. Ini ringkasan. Misalnya ini individual. Ini tadi ya, yang siswa yang pertama. Kita lihat hasil jawabannya. Nah, misalnya isi dari Pancasila tadi. Ya, dari poin 40, ya kita mau kasih nilai siswa misalnya 20. Ini contohnya. Nah, karena dia menjawab 3 jawaban benar ya, dari 5 jawaban, dia jawab 3, misalnya kita kasih nilainya 20 poin. Nah, kemudian kita klik tombol simpan. Oke. Nanti kita bisa dia mendapatkan nilai 80 dari 100 poin. Ya, kalau kita sudah lakukan penilaian, nanti kita bisa klik release score-nya. Oke. Ya, ini misalnya kalau kita sudah selesai melakukan penilaian, nah di akhir nanti kita bisa lakukan rilis skornya. Ya, misalnya kalau semua responden berarti terkirim ke semua responden. Tapi kalau tidak kita bisa nanti pilih respondennya siapa aja. Ya, karena kebetulan di sini hanya satu responden, ya sekarang kita pilih aja semua responden. Atau ini aja. Kirim email dan rilis. Ya. Nah, hasil dari jawaban tadi, ya, hasil dari jawaban siswa tadi, kita juga bisa simpan ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini di Google, dia punya layanan dengan nama Google Spreadsheet ya. Kita klik tombol ini, membuat spreadsheet. Buat spreadsheet baru. Kemudian klik buat. Nah, ini hasilnya. Ya, dalam bentuk Excel ya, sama seperti Excel juga. Nah, ini emailnya, skornya, nama, kelas. Nah, ini jawaban-jawaban tadi dari siswa. Oke, kita bisa olah lagi nanti data ini ya. Nanti data ini bisa kita olah lagi. Oke, jadi kalau siswanya banyak, nanti kita bisa olah lagi data ini. Kalau memang dibutuhkan. Ya, bagaimana kalau seandainya ini kita mau simpan juga ke dalam bentuk Excel? Ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol File, kemudian download dalam bentuk Microsoft Excel. Oke. Nah, jadi kita tinggal klik download. Oke. Oke, baik ya. Jadi mungkin sekian dulu tutorial sederhana bagaimana cara membuat kuis atau ujian online dengan Google Form. Ya, pada tutorial berikutnya kita akan lihat tips dan trik lainnya pada Google Form. Nah, ini ya kalau kita mau download tadi ya, yang file Excel ya, kalau kita mau download tadi kita tinggal download. Nah, kita mau simpan dalam bentuk file Excel. Oke, baik ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.